Assalamualaikum sahabat IPS asik. Bertemu lagi di kelas 7 pada kurikulum sekolah penggerak. Berbicara mengenai sekolah penggerak, apa sih sekolah penggerak itu? Apakah kalian sudah tahu? Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya, memajukan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemda, menyasar seluruh sekolah di Indonesia secara bertahap. Sekolah Penggerak adalah sebuah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencangkup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid. Adapun alur dari merdeka belajar yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koreksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun tujuan sekolah penggerak adalah meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitatif, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkungan sekolah, pemerintah daerah maupun pusat. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Mari kita masuk ke materi inti. Di kelas 7, pembelajaran pertama kita di tema 1 yaitu keluarga awal kehidupan. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajarannya adalah 1. Mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. 2. Menjelaskan interaksi antar wilayah. Dan yang ketiga, menguraikan proses sosialisasi lingkungan keluarga dan masyarakat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian sering melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah seperti gambar? Jika sering, berarti kalian biasa melakukan pekerjaan rumah dan membantu orang tua. Kebiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Berbicara mengenai kebiasaan, coba perhatikan gambar di atas. Ada 2 gambar di mana yang gambar di atas merupakan daerah perdesaan, sedangkan yang di bawahnya adalah daerah perkotaan. Anak-anak yang tinggal di pedesaan tentunya akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Seperti contoh, jika anak yang tinggal di pedesaan, maka akan memiliki kebiasaan membantu orang tuanya di sawah. Sedangkan anak-anak yang tinggal di perkotaan biasanya lebih cenderung menghabiskan waktunya bermain gadget.
Keluarga merupakan lembaga sosialisasi pertama yang dijumpai anak saat lahir, yang mengajarkan nilai dan norma sehingga memunculkan kebiasaan dalam sebuah keluarga. Seperti contohnya, kebiasaan berdoa sebelum makan atau kebiasaan sholat berjamaah di rumah. Coba sekarang aktivitas yang pertama, coba kalian sebutkan seapaan kalian ke orang tua, waktu dan tempat kalian belajar di rumah, peran kalian ketika membersihkan rumah, waktu berkunjung ke kakek, nenek, atau keluarga di waktu libur, dan menu sajian makanan di hari raya. Coba isi kebiasaan kalian dan kumpulkan. Keberadaan diri dan keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh kembang dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Apakah kalian mengetahui silsilah keluarga kalian? Silsilah keluarga adalah gambaran seperti pohon yang tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan waktu, di mana seperti contoh yang digambar, itu namanya silsilah keluarga yang berbentuk pohon. Bisa kita lihat di gambar, di mana kakek dan nenek menjadi urutan teratas yang memiliki anak, ibu, dan paman kita tentunya. Kemudian ibu menikah dengan ayah dan memiliki anak 3 orang, yaitu kakak laki-laki saya yang kedua dan yang ketiga adik perempuan saya. Sedangkan paman menikah dengan bibi dan mempunyai anak 1 orang yang bisa kita sebut dengan sepupu kita. Nah, setelah kalian memahami apa itu silsilah sejarah, coba apakah kalian mengetahui dari mana silsilah keluarga kalian berasal? Silahkan kalian coba tuliskan silsilah keluarga kalian seperti bagian di bawah ya. Karena kelak kalian akan menjadi orang tua, bahkan bisa jadi kakek nenek atau kedudukan keluarga yang lain yang akan diingat oleh generasi selanjutnya sebagai informasi sejarah bagi generasi berikutnya. Silsilah keluarga berkaitan antara manusia, waktu, dan ruang, di mana manusia adalah sebagai pelakunya dan waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut, dan ruang dalam sejarah berfungsi menyatakan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. Sebagai contoh, baru-baru ini kita melalui Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa kita sebut peristiwa proklamasi, di mana manusianya adalah Bapak R. Soekarno dan Muhammad Hatta, sedangkan waktunya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ruangnya adalah di rumah Bapak R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari saya. Tetap semangat dan tetap jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.